Ya, kita bertemu kembali di materi yang baru ya, tentang bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar bagian yang pertama. Di bangun ruang sisi datar ini ada kubus, balok, prisma, dan limas. Ya. Jadi keempat bangun ruang sisi datar ini yang kita akan pelajari. Dan untuk pertemuan kali ini bagian yang pertama ya, tentang kubus. Nah, tujuan pembelajaran kita menentukan bagian, unsur, dan jaring-jaring kubus, menentukan luas kubus, dan ketiga menentukan volume kubus. Termasuk di bagian yang pertama, bagian unsur jaring-jaring kubus. Ya. Perhatikan kubus, ya, tentu di SD sudah pernah diajarkan tentang bangun ruang kubus. Ya. Nah, sifat-sifat kubus, ya, antara lain semua sisi kubus berbentuk persegi, semua rusuk kubus berukuran sama panjang, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang, dan setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Inilah sifat-sifat yang dimiliki kubus ya. Mungkin masih ada sifat-sifat yang lain, ya, silakan Anda cari di internet. Ya. Termasuk di unsur dan bagian kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 buah sisi bidang yang semuanya berbentuk persegi. Ya. Yang pertama sisi depan, ya, ABFE. Yang kedua sisi belakang, DCGH. Yang ketiga sisi alas, ABCD. Ya. Kemudian yang keempat sisi atas, EFGH atau tutup kubus. Ya. Kemudian sisi samping kiri ada sisi ADHE, dan samping kanan ada sisi BCGF. Itulah keenam sisi kubus yang berbentuk persegi. Ya. Sisi kubus namanya kubus ABCD EFGH. Kemudian kubus ABCD EFGH ini memiliki 12 rusuk. Yang pertama 4 rusuk tegak, yaitu AE, PF, CG, dan DH. Kemudian 4 rusuk alas, AB, BC, CD, dan DA. Kemudian 4 rusuk atas atau tutup kubus, yaitu EF, FG, GH, dan HE. Itulah ke-12 rusuk ya pada kubus. Kemudian kubus juga memiliki 8 buah titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Lanjut. Kubus memiliki 12 diagonal bidang. Ya, jadi kubus memiliki 12 diagonal bidang. Yang pertama pada sisi depan ada diagonal AF dan BE. Kemudian pada sisi belakang ada diagonal CH dan DG. Pada sisi alas ada diagonal AC dan BD. Kemudian pada sisi tutup atau atas ada diagonal EG dan FH. Sedangkan samping kanan ada diagonal BG dan CF. Dan samping kiri ada diagonal AH dan ED. Itulah ke-12 diagonal ya, bidang pada kubus. Kemudian kubus memiliki 4 diagonal ruang. Ya, yang pertama AG, yang kedua EC, yang ketiga HB, dan yang keempat DF. Itulah keempat diagonal ruang pada kubus. Kemudian kubus mempunyai 6 bidang diagonal. Ya, bahan nama bidang. Ya, kalau yang tadi diagonal bidang berupa garis. Kalau ini berupa bidang. Ya, ada 6. Yang pertama bidang ABGH, yang kedua bidang EFCD, yang ketiga bidang BCHE, yang keempat bidang ADFG, yang kelima bidang AEGC, yang keenam bidang DHFB. Itulah keenam bidang diagonal pada kubus. Dan kemudian jaring-jaring kubus seperti ini, ya, perhatikan. Ya. Kalau kita buka, maka dia akan seperti pada gambar. Ya. Ini salah satu bentuk jaring-jaring kubus. Ya. Ini salah satu bentuk jaring-jaring kubus, di mana sisi merah adalah alas dan yang sisi tutup berwarna kehijauan, ya, seperti
Itulah jaring-jaring kubus. Oke. Masih ada juga berbagai bentuk jaring-jaring kubus seperti ini, ya. Masih ada juga bentuk yang lain, ya silakan dicari ya, di internet atau sumber apa saja berkaitan dengan jaring-jaring kubus. Ya, seperti ini. Nah, jika panjang rusuk kubus S, maka jumlah panjang rusuknya adalah 12 kali S. Ya. Karena rusuk kubus ada 12. Ya, kalau panjang rusuknya kita misalkan S, maka jumlah panjang rusuknya berarti 12 dikali S. Nah, sebagai contoh, alat mempunyai kawat yang panjangnya 156 cm. Ia akan menggunakan kawat tersebut untuk membuat kerangka kubus. Berapa panjang rusuk kubus agar kawat tidak tersisa? Ya. Selesaikan yang diketahui, ya. Panjang kawatnya 156 cm. Akan dibuat satu kerangka kubus. Nah, untuk kubus kerangkanya kita perhatikan rusuknya ada 12. Ya. Kita misalkan jumlah panjang rusuk kubus adalah 12 kali S. S itu ya kita belum tahu berapa, ya. Jadi kita misalkan dulu S. Nah, 12 ini adalah 12 rusuk, ya. Kemudian panjang kawat 156. Jadi kita misalkan rusuk kubus terpakai semua sehingga tidak ada kawat yang tersisa. Berarti 156 cm ini terpakai habis untuk satu buah kerangka kubus, ya. Sehingga kita bisa asumsikan jumlah panjang rusuk kubus adalah 156 cm, yang adalah panjang kawat. Ya. Sehingga persamaannya menjadi 156 cm sama dengan 12 kali S. Ya. Kemudian kedua ruas kita bagi 12. Ya. Kita masih ingat model persamaan linear satu variabel, bagaimana kita menyelesaikan itu. Sehingga ruas kiri tertinggal 13 dan ruas kanan tertinggal S. Sehingga panjang rusuk kubus adalah 13 cm agar kawat tidak tersisa atau habis, ya. Kalau panjang rusuknya 13, kita kali 12, otomatis hasilnya 156 cm. Terpakai semua, sehingga tidak ada yang tersisa. Sebagai contoh, kita masuk di luas kubus atau luas permukaan kubus, ya. Untuk mencari luas permukaan kubus berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-jaring kubus, ya. Perhatikan gambar, ya. Seperti ini. Nah, jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi yang kongruen atau sama, ya. Sama ukurannya, sama besar sudutnya, itu kongruen. Jadi luas permukaan kubus sama saja dengan kita mencari luas jaring-jaring. Jadi luas ke-6 persegi ini. Nah, karena setiap bidang atau sisi kubus adalah persegi, maka luas persegi adalah sisi kali sisi. Karena jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi atau kubus terdiri dari 6 sisi atau bidang yang berbentuk persegi, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi, ya. Sehingga maksudnya menjadi 6 kali S atau 6 kali S kuadrat. Itulah rumus luas permukaan kubus. Kemudian rumus luas permukaan kubus tanpa tutup berarti perseginya tertinggal 5, ya, bukan lagi 6. Sehingga luas permukaan kubus tanpa tutup menjadi 5 kali S kuadrat. Sedangkan luas selimut kubus berarti tidak ada atas, tidak ada alas. Berarti tertinggal 4 persegi. Sehingga rumusnya menjadi 4 kali S kuadrat. Ya, sebagai contoh, tentukan luas permukaan kubus jika panjang sisi 5. Ya, selesaikan 6 kali S kuadrat untuk rumusnya. S kita ganti 5, jadi 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 5 kali 5, 25. 6 kali 25 adalah 150 cm persegi. Itulah luas permukaan kubus jika panjang sisi 5 cm. Terlanjut, keliling alas sebuah kubus adalah 64. Luas permukaan kubus tersebut adalah, ya. Jadi diketahui keliling alas kubus adalah keliling persegi, ya kan? Karena alas kubus berbentuk persegi. Sehingga kita bisa tulis 64 sama dengan S tambah S tambah S tambah S. Atau 4 kali S. Bisa juga seperti itu, ya. Untuk keliling persegi. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Kedua ruas kita bagi 4. Sehingga ruas kanan tertinggal S. Dan hasilnya adalah 16 cm.
Sehingga luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat, 6 kali 16 kuadrat, di mana 16 kuadrat adalah 256, kita kalikan 6 hasilnya 1536 cm persegi. Itulah luas permukaan kubus. Ya, jika diketahui kelilingnya adalah 64, keliling alas ya 64 cm. Ini terlanjut, luas permukaan kubus adalah 150 cm, tentukan ukuran sisinya. Langsung saja, luas permukaan kubus rumusnya 6 kali S kuadrat. Kemudian luas permukaan kubus kita ganti dengan 150, sehingga ruas kiri menjadi 150 dan ruas kanan menjadi 6 kali S kuadrat. Kemudian kedua ruas kita bagi 6, hasilnya adalah 25, dan ruas kiri dan ruas kanan menjadi S kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan, kita tarik akar supaya ruas kiri tertinggal S ya sendiri. Akar dari S kuadrat adalah S, sehingga akar 25 adalah 5. Kita dapatkan ukuran sisi adalah 5 cm. Kita lanjut di volume kubus ya. Perhatikan gambar A, panjang sisinya 1 cm. Kemudian kita perhatikan gambar kubus yang kedua ya, ada 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk membuat kubus satuan pada gambar B diperlukan berapa kubus satuan? Ya, kalau kita hitung tadi ada 8 ya. 2 2 2. Jadi bisa kita tuliskan bahwa untuk menentukan 8 satuan kubus ini bisa diperoleh dengan 2 kali 2 kali 2. Kita lihat alasnya dan tingginya ya. Maka kita bisa tuliskan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kubus satuan. Nah, kalau kita hitung tadi 8. Kemudian yang ke gambar berikutnya kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27 kubus satuan untuk gambar C. Ya. Maka kita memerlukan 27 kubus satuan untuk membuat gambar C ini. Ya. Maka itu sama saja dengan kita melihat ukuran alasnya 3, 3 dan tingginya adalah 3. Jadi 27 itu sama saja dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Ya. Nah, dari dua hal ini kita perhatikan ya. Ternyata pada gambar B dan gambar C ya ada 8 kubus satuan dan gambar C ada 27 kubus satuan. Kita melihat ada perkalian berulang dari angka 2 dan perkalian berulang dari angka 3. Oleh karena itu, jika panjang rusuk kubus satuan S, maka untuk gambar B diperlukan sisi kali sisi kali sisi, sama dengan S pangkat 3. Kemudian pada gambar C juga sama. Kalau kita misalkan rusuk kubus itu adalah S, sisi kali sisi kali sisi sama dengan S pangkat 3. Ya, 3 kali 3 kali 3 ya, ukurannya seperti itu. Sehingga volume kubus dengan panjang rusuk S adalah panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Itulah rumus volume kubus ya, sisi kali sisi dikali sisi. Contoh, tentukan volume kubus yang luas alasnya 49 cm persegi. Selesaikan. Diketahui luas alas kubus adalah luas persegi ya. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi ya. Sehingga 49 untuk luas kiri ya, kita ganti di sini luas alas kubus kita ganti dengan 49 sama dengan S kuadrat atau S kuadrat sama dengan 49. Kedua ruas kita tarik akar agar ruas kiri tertinggal S sendiri. Sehingga akar 49 adalah 7. Maka kita akan tentukan volumenya karena sudah diketahui ukuran sisinya. Volumenya adalah S pangkat 3, berarti 7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya adalah 343 cm kubik ya, karena ini bicara volume atau isi ya. Contoh berikut, luas permukaan kubus 600 cm persegi. Tentukan volume kubus ya. Luas permukaannya diketahui 600 cm persegi. Otomatis kita harus mencari
berapa ukuran sisinya. Ya, luas permukaan kubus rumusnya 6 kali S kali S atau 6S kuadrat. Ya, seperti itu. Kedua ruas kita bagi 6 agar supaya ruas kiri tertinggal S kuadrat sendiri. Sehingga hasilnya adalah S kuadrat sama dengan 100 karena 600 sudah dibagi 6. Kemudian kedua ruas kita tarik akar. Sehingga luas kiri tertinggal S sendiri dan akar 100 adalah 10. Maka ukuran sisi kubus adalah 10 cm. Maka volume dari kubus adalah S pangkat 3. 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya adalah 1000 cm kubik. Itulah volume kubus. Kemudian tugas untuk Anda selama seminggu ini, ya, silakan Anda kerjakan. Ya. Yang pertama berkaitan dengan jaring-jaring kubus. Ya, agar menjadi jaring kubus persegi mana yang harus dihilangkan, ya, nomor berapa yang harus dihilangkan. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar jaring kubus berikut. Jika nomor 4 adalah sisi tutup atau sisi atas kubus, maka alasnya adalah nomor, ya. Nomor 3, sebuah dadu dirancang sedemikian hingga jumlah angka pada alas dan atas selalu sama untuk setiap posisi dadu. Jaring-jaring dadu tersebut adalah, silakan dilihat apakah A, B, C atau D. Kemudian kawat panjangnya 1,5 meter akan digunakan untuk membuat model kerangka kubus dengan ukuran 5 cm. Tentukan banyak model kerangka kubus yang dapat dibuat. Panjang sisa kawatnya berapa cm, ya, atau panjang sisa kawat yang tidak tergunakan, tidak dipakai. Diketahui volume kubus 125 cm kubik, maka luas permukaan kubus adalah, ya, berarti kita cari dulu berapa ukuran sisinya. Ya. Jika keliling alas sebuah akuarium berbentuk kubus adalah 36 cm, maka tentukan volume akuarium tersebut. Berarti kita harus cari dulu ukuran sisi akuarium tersebut. Demikian untuk pertemuan kali ini. Ya, silakan Anda kerjakan tugas, dan kalau ada hal yang belum dimengerti, silakan Anda bertanya pada saya. Seperti itu. Demikian, dan tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian.